Selamat malam pemirsa, tadi Anda sudah lihat mungkin di awal Juragan Tol mendadak terjun ke Pilkada Jakarta pemirsa. Beliau sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu adalah seorang Yusuf Hamka, merupakan seorang pengusaha atau bisnismen, kemudian juga seorang politikus, kemudian juga seorang motivator. Nah, kalau bicara soal rencananya yang sudah mendapatkan mandat tentu saja dari Partai Golkar untuk menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur Jakarta, apa yang kemudian dipersiapkan oleh beliau untuk maju ke dalam kontestasi Pilkada Jakarta tersebut. Selain itu juga kita akan berbicara mengenai hal-hal lain dari beliau yang kita tahu misalkan jual nasi uduk harga Rp3.000. Itu kenapa? Ataupun juga nasi kuning harganya Rp3.000 pemirsa. Kenapa? Dan tentu juga banyak hal lain yang bisa kita korek dari beliau sebagai seorang bisnismen dan juga motivator. Langsung saja saya sapa, sudah bersama kami Babah Alun. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Bah? Alhamdulillah sehat. Terima Bagaimana, kasih. Mbak? Alhamdulillah saya juga Sehat, ya? sehat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kabarnya langsung dari kantor datang ke studio kita ya, Mbak, ya. Betul. Jadi nih, Mbak, gimana ceritanya nih? Kan kalau dengar-dengar Babak memang sudah di Partai Golkar sejak beberapa waktu yang lalu, sudah beberapa tahun yang silam begitu. Tapi bagaimana ceritanya akhirnya Babak mendapatkan rekomendasi, mendapatkan mandat untuk jadi calon gubernur atau calon wakil gubernur Jakarta? Saya juga sebenarnya nggak tahu rekomendasi itu, Mbak, bakal jatuh kepada saya. Ya, tapi saya syukuri aja bahwa itu kan kalau kita kan di kampung biasanya bilang, Alhamdulillah rezeki anak soleh gitu aja udah. Saya terkaget-kaget waktu pertama mau dijadiin cawagup, itu waktunya singkat sekali, makan siang sampai jam 1, saya kembali ke kantor, saya 1:30 sampai di kantor, telepon ajudan untuk ke DPP Golkar, jam 4 sampai di sana, jam 5 ketemu Mas Kaisang, langsung diduetkan. Itu proses cepat sekali, sehingga saya tidak sempat bilang kepada keluarga saya. Tapi namun demikian saya bilang, ini saya tidak pernah minta, tapi kalau ini datang kepada kita, dan kalau selama untuk kemaslahatan orang banyak, apa boleh buat? Kita harus kerja dengan baik, itu aja. Tawaran untuk dipinang menempati sebuah posisi tertentu yang penting, misalkan jadi calon kepala daerah ini kan juga sudah pernah datang kepada Mbah Alun ya beberapa waktu yang lalu, di kabinet juga katanya udah pernah dapat kesempatan tersebut tapi ditolak, tapi justru kali ini malah justru diterima. Pertimbangannya apa, Mbak? Sebenarnya pertimbangannya begini, saya tidak mau, cuman teman-teman dari Partai Golkar bilang, ayo maju. Saya bilang saya sudah mau pensiun. Saya bilang kalau kamu pensiun, kamu egois, katanya. Justru pensiun mengabdi kepada rakyat, pensiun bersama rakyat, katanya. Termasuk dari Wakil Ketua Umum PBNU pun juga mengatakan hal yang sama. Waktu saya ceritakan, saya minta restu, saya bilang saya mau pensiun aja ini, gitu. Jangan, kalau sudah ada amanah dari Ketua Umum Golkar, berarti itu amanah dari Allah melalui Ketua Umum Golkar kepada kamu. Kerjakan. Saya bilang, Habib Hilal waktu itu. Saya ini bukan penguasa, saya ini pengusaha. Justru kita harus memulai tatanan baru. Selama ini kan orang-orang politikus, penguasa. Nah sekarang coba pengusaha tulen katanya. Benahi, kamu bisa benahi perusahaan kamu, masa kamu nggak bisa bantu negeri katanya. Wah saya ini challenging juga. Akhirnya ya udahlah, bismillah dah, saya terima aja dah. Gitu. Itu kejadian. Mandatnya kan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Nah sebenarnya yang mana nih, Mbak? Terakhir kemarin 1 hari yang lalu kita dengar ternyata kayaknya berubah nih jadi calon gubernur. Itu juga. Janjinya awalnya calon wakil gubernur. Dampingin Mas Kaisang. Ya kan. Saya ya sudah, oke aja. Tapi begitu saya terima kemarin disuruh ambil surat tugasnya, jam 5 sore saya buka, saya lebih terkejut lagi. Lah, kok calon gubernur atau calon wakil gubernur? Saya nggak sempat bertanya. Tadi saya sempat bertanya. Waktu saya sholat Jumat bersama Ketua Umum Golkar, saya tanya, Pak, kenapa jadi calon gubernur dan wakil gubernur? Kelihatan animo masyarakat senang sama kamu. Bisa aja kalau Mas Kaisang tetap di Jakarta, kamu wakilnya. Tapi kalau Mas Kaisang nggak di Jakarta, di Jawa Tengah atau provinsi lain, kamu harus siap maju.
wow, saya bilang, I don't expect like this gitu. Beliau bilang, Pak Erlangga, langit udah atur, jalanin aja. Wow, ya sudah, saya bilang bismillah Pak, saya bilang, tapi saya tidak menjanjikan saya hebat, tidak. Saya manusia biasa. Tapi insya Allah saya akan kerja keras, saya pasti, saya bilang. Dan pasti membawa kemaslahatan umat. Sebab saya diajari sama guru saya, khairunas anfa'un linas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat buat banyak orang. Jadi insya Allah saya akan kerjakan dengan baik. Tapi ngomong-ngomong nih berarti udah fix nih Mas Kaisangnya pergi ke Jawa Tengah. Walau alam. Pokoknya saya ini ibarat diri saya ini kunci Inggris. Kunci pas. Jadi mau dia baut ukuran 10, ukuran 5, ukuran 8 saya bisa dipasin. Jadi kalau Mas Kaisang misalnya kemari, insya Allah kalau dipercaya saya dampingin. Tapi kalau Mas Kaisang nggak kemari, ada Pak Anies Baswedan. Saya juga bisa kok menyesuaikan diri. Ada Pak Ahok, saya bisa menyesuaikan diri. Gampang lah kalau saya. Saya orangnya manut baik pokoknya. Yang penting kerja buat negeri, itu aja. Tapi agak menarik nih statement Mbak Alun barusan. Kalau sama Pak Anies saya juga bisa. Berarti ini ada wacana bahwa Pak Anies bersama dengan Mbak Alun juga? Saya sahabat baik. Sama Pak Anies saya sahabat baik, sama Pak Ahok saya sahabat baik. Loh kita harus mulai dong. Bahwa kita bersaing bukan harus jadi bermusuhan. Tapi kita bersaing, bertanding untuk bersanding. Dan kita harus mulai tatanan baru. Jangan membuat satu pesta demokrasi menjadi mencekam. Kita benar-benar pesta bahagia yang namanya pesta itu. Jangan membuat sesuatu situasi yang mencekam. Jadi kayak orang mau bertanding, kayak bertanding di apa sih perang-perangan gitu. Di ring tinju aja mesti menyenangkan yang nonton itu. Ini jangan sampai penonton ikut mencekam. Apalagi sampai keras-kerasan begitu. Nggak baik. Saya kan udah bilang selalu. Kalau nanti Mas Kaisang datang ke Jakarta, misalnya bertanding sama Pak Anies atau Pak Ahok, ya kan? Kalau misalnya Mas Kaisang sama saya, kalau kalah, kami siap jadi penasehat Pak Anies atau Pak Ahok. Tapi andai kata Mas Kaisang dengan saya menang, tolonglah beri kami nasihat. Ya kan? Enak-enak aja lah, jangan dibuat tegang-tegang. Saya ingin meletakkan satu dasar demokrasi yang baik, yang baru. Tanpa logistik, tanpa harus berantem, tanpa harus menjelek-jelekan. Kita bicara program, jangan nyerang pribadi-pribadi. Nggak baik, demokrasi kita kapan mau dewasa kalau begitu. Tapi kalau misalkan nih nanti sama Mas Kaisang nih ya, Mbak, di luar kan orang melihatnya bahwa gap generationnya cukup tinggi ya begitu ya antara Mas Kaisang dengan Mbak Alun begitu. Nah apakah ini nanti bisa diselaraskan yang satu generasi yang berbeda dengan generasi yang lebih senior begitu? Insya Allah, asal nawatulnya baik, kita bagi tugas. Urusan pemerintahan silakan yang muda sambil belajar. Saya urusan turba aja, turun ke bawah, ke desa-desa, ke kampung-kampung. Itu kan memang kerjaan saya sehari-hari selama ini. Selama berapa puluh tahun ini memang saya kerjaan. Saya ini kan bukan dibesarkan di Jakarta saja. Saya ini dibesarkan di Samarinda, di Hulu Mahakam. Jadi dari desa ke desa kita pakai sampan udah biasa. Apalagi di kota begini desanya. Jadi saya sudah berpikir kalau nanti pun misalnya jadi saya sebagai wakil, saya ingin turba ke pulau-pulau seribu itu, pulau-pulau yang terpencil itu banyak saudara-saudara kita yang nggak bisa selama ini ketemu dengan wakil gubernur atau camat-camatnya aja susah. Dan saya juga bilang, kalau nanti kita jadi, di setiap kecamatan harus ada kantor staf gubernur. Mereka tidak perlu ke balai kota ngadu pagi-pagi. Berapa ongkosnya? Diterima belum tentu. Harus di setiap kecamatan kita pakai orang-orang staf gubernur ditaruh di sana. Menerima laporan dari para warga dan warga itu terima orang-orang kita terima warga punya pagi langsung online ke kantor gubernur. Sore kita evaluasi. Yang mana yang penting segera follow up. Yang nggak penting nanti kita pikirkan. Gitu aja. Tapi nggak apa-apa ya jadi wakil untuk orang yang lebih muda begitu nggak apa-apa ya Mbak ya? I don't mind. Selama kita bisa memberikan ilmu kita. Sebab kita sendiri kan udah boleh bilang cukup berpengalaman dan cukup lama berkiprah. Kan kita saling isi. Buat saya anak-anak muda sekarang cukup hebat-hebat. Kalau dulu motonya yang muda yang bercinta. Tapi buktinya sekarang yang muda yang berkarya nyata. Jadi menurut saya ya anak-anak muda memang perlu dikasih kesempatan.
Soal siapa orangnya dikasih kesempatan, silakan masing-masing bersaing, nggak apa-apa kok. Dan saya selalu kepada teman-teman yang lebih muda, saya appreciate. Kalau mereka lebih hebat, oke, kamu hebat itu. Kita harus akui itu aja. Dan kita sebagai ya yang sudah maksudnya sudah berpengalaman, tuturi handayani aja mendorong ke depan. Oke, Mbak, ini kan masih cair ya politik saat ini menjelang didaftarkan ke KPU begitu. Kalau seandainya Mas Kaisang jadi pergi ke Jawa Tengah tidak di Jakarta, Babah kan tetap berarti di Jakarta jadi calon gubernur Jakarta. Prefernya sama siapa sih calonnya kira-kira? Insya Allah kalau rakyat percaya, saya akan calon gubernur. Calon wakilnya siapa kira-kira yang serak sama Babah, yang bisa lah satu jalan? Saya melihat ada dua figur yang baik, yang masih muda. Karena buat saya, harus yang usianya harus lebih muda. Karena saya ingin membagi ilmu saya, menurunkan ilmu pengalaman yang saya punya. Ya kan, walaupun saya nggak sekolah, tapi perjalanan usia saya ini makan asam garam cukup banyak. Nah, saya melihat ada figur dua. Satu, saya lihat Adinda Raffi Ahmad. Ya kan, walaupun beliau seorang artis, tetapi saya yakin beliau juga bisa untuk mengikuti, menemani saya untuk membereskan masalah di ibu kota ini. Terus yang kedua, saya lihat juga ada figur yang bagus untuk menemani saya, yaitu Rano Karno, juga cukup bagus dan cukup pengalaman di pemerintahan. Jadi ya, biarkan aja langit yang membawa kemana. Kalau nanti mendadak bukan itu, karena kan kita mesti ajak partai koalisi. Mau jadi wakilnya Pak Ahok, ya kan juga siap. Mau jadi wakilnya Pak Anies juga siap. Siapa aja. Buat saya, mengabdi kepada negeri nggak harus nomor 1 atau nomor 2. Nggak harus jadi gubernur atau wakil gubernur. Jadi penasehatnya aja juga bisa kan. Oke. Tapi menarik ketika Babah menyebutkan ada nama Raffi Ahmad dan juga Rano Karno. Bang Dul begitu. Kita ngomongin Raffi Ahmad dulu lah. Kenapa nama Raffi Ahmad yang muncul di top of mind-nya Mbak Alun? Karena kan kebenaran tadi saya baru komunikasi by phone sama Adinda Raffi. Karena kan kita sangat dekat sekali sama Raffi, karena saya yang bikinin jalan tol sampai rumahnya ini sekarang mudah sekali. Kalau enggak, Mbak Nagita pernah bilang sama saya, kalau mau ke rumah saya aja bisa 1 jam. Sekarang cukup dari Citos 5 menit sampai di Andara situ. Dan mereka sering mampir sholat di masjid saya. Jadi sehingga kami komunikasi cukup baik lah dengan. Udah ngomong dong ke Raffinya, berarti kalau saya jadi calon gubernur, saya mau Raffi ini yang kalau ada kesempatan jadi calon wakilnya. Secara gamblang belum, tapi saya rencana hari Senin, saya bilang Raffi di mana? Kalau nggak salah dia lagi di Solo tadi. Kita ngopi-ngopi yuk, saya bilang gitu. Karena biasanya kita suka ngopi di warung saya, di warung pojok halal di Desari. Om, saya lagi di Solo katanya. Senin saya udah pulang, kita ngopi situ Om katanya. Oke, keep kontak aja, kabarin gitu. Tapi kan ketika memilih partner untuk menjalankan sebuah pemerintahan bukan hanya soal kedekatan secara personal aja, bisa enak berkomunikasi, tapi kan juga katakan ada kapasitas yang mungkin dimiliki dari yang bersangkutan. Apa value yang mungkin Mbak Alun lihat dari seorang Raffi Ahmad sehingga Mbak Alun merasa bahwa Raffi ini bisa nih kerja bareng sama saya nanti? Kenapa? Saya juga tanya kembali, kenapa ragu dengan anak muda? Kenapa kita nggak kasih kesempatan? Ya kan, kalau kita nggak berani memberi kesempatan, kita lihat Raffi seorang pemuda yang baik, cerdas, dan dia energik, dan dia juga nasionalis. Kenapa kita nggak coba? Ya kan, we never try, we never know. Jadi kita harus kasih kesempatan, ya kan? Saya yakin kok, baik kayak Mas Kaisang juga kan muda, Mas Gibran juga muda. Try it on. Kenapa kita nggak berani? Selalu kita ragu sama yang muda, ya kan? Yang muda belum tentu lebih bodoh daripada yang tua. Banyak orang-orang muda yang lebih pintar daripada kita. Jadi yang sekolah tinggi, gelarnya banyak juga belum tentu lebih pintar daripada yang nggak sekolah. Kesuksesan juga. Buktinya saya cuma SMA. Ya kan? Tapi saya bisa. Punya jalan tol bertahan. Ya Mbak ya? Bukan jalan tol itu pemerintah yang punya Mbak. Kami cuma mengelola. Ya betul. Gitu. Jadi makanya orang kan berpikir jalan tol kami yang punya. Kami yang bangun, kami yang kelola. Nanti kalau sudah selesai kami kembalikan lagi kepada negara. Gitu. Apa mungkin tingkat keterkenalan dari yang bersangkutan seorang selebritis punya banyak ribuan ataupun jutaan pengikut atau followers, Bang? Enggak, saya lihat Mas Raffi itu orangnya humble. Kedua,
cukup cerdas. Kadang-kala saya kalau komunikasi cepat sekali nangkepnya. Oh ya. Jadi banyak hal sih. Jadi makanya kalau Mas Raffi mau, ya lebih bagus menemani saya. Tapi kalau Mas Raffi nggak mau, Mas Rano Karno juga boleh. Siapa aja kan boleh. Ya kan? Nanti kalau Mbak pilihin juga boleh. Saya gampang, Kak. Saya nggak punya kapasitas, Mbak, untuk memilihkan calon wakil gubernur begitu. Ini cukup menarik, pemirsa. Ada nama Raffi Ahmad yang berada di top of mind-nya Mbak Alun kalau seandainya nanti menjadi calon gubernur Jakarta. Calon wakilnya nama Raffi Ahmad muncul. Kemudian ada nama Rano Karno. Kenapa pula nama Rano Karno? Apa yang dilihat pemirsa? Sesaat lagi kita akan bahas, tetap bersama kami di One on One. Menjawab pertanyaan menggantung tadi Mbak Alun. Kalau Rano Karno apa pertimbangannya? Pertimbangannya Rano pernah di pemerintahan. Dia pernah menjabat wagub, terus dia menjadi gubernur. Jadi paling tidak bisa mengimbangi. Dan Rano juga menurut saya cukup merakyat dan bisa bekerja sama untuk membangun satu kota lah. Tapi dua-duanya nama yang pernah muncul ataupun nama yang pernah gemilang dan bahkan masih gemilang di dunia showbiz ya, Mbak ya? Kebenaran aja. Kebenaran aja. Oke, bukan jadi salah satu indikator begitu ya, Mbak ya? Enggak juga, tapi kebenaran orang-orang yang saya yakini bisa bersama-sama membangun negeri, ya kan? Kita nggak boleh juga underestimate. Karena dia bekas artis, dia tidak punya kemampuan. Kita lihat Joseph Estrada di Filipina, dia bisa jadi presiden dan dia juga bisa memimpin, ya kan? Jadi kita lihat bintang film Amerika itu bisa jadi gubernur, siapa Arnold Schwarzenegger, ya kan? Jadi please don't underestimate artis, anak muda. Let them kreasi, pasti lebih baik daripada kita. Tadi sudah sempat sebelumnya kita bahas mengenai sejumlah nama-nama yang masuk ke bursa pilkada Jakarta. Ada nama Anies Baswedan, Ahok, kemudian katanya juga mungkin ada nama Ridwan Kamil, walaupun kita belum tahu nih. Dari Golkar sendiri pun juga sudah menyebutkan nama Babah begitu sebagai calon gubernur Jakarta. Kalau dilihat dari sejumlah nama yang bermunculan saat ini, Babah ngelihatnya gimana nama-nama tersebut? Oh, bagus-bagus. Anak bangsa yang luar biasa. Kita lihat Pak Anies, Pak Ridwan Kamil, Pak Ahok, kita nggak usah ragukan integritasnya. Saingan terberatnya berarti siapa dong, Mbak? Buat saya? Ya maaf, saya bukannya sombong. Kalau buat saya, kalau sudah turun, saya nggak pernah ada pesaing yang saya khawatirkan. Ini maaf, bukan sombong, maaf. Tapi kalau sudah mau bertarung, ya harus menang. Gitu. Jadi strategi apa yang mungkin yang sudah terfikirkan, pemetaan seperti apa yang sudah mungkin terfikirkan oleh Mbak Alun kalau merasa saya turun, saya yakin saya pasti menang? Ya kalau sudah turun harus meyakini, kalau ragu-ragu jangan turun. Buat saya kan saya anak kampung, Mbak. Anak kampung kalau udah dilepas di gelanggang pasti tarung. Kalau nggak mau tarung ya di pinggir gelanggang aja. Jadi makanya saya kalau udah begini, udah dapat surat, ya kita harus yakini bahwa ini kita menang untuk kebaikan, bukan untuk cari kuasa, untuk berbuat yang tidak baik. Tapi kalau untuk kebaikan, insya Allah rakyat percaya, Tuhan ridho, kun fayakun, jadi. Yang lebih enak jadi pebisnis atau jadi politisi sih, Mbak? Kalau dari pengalaman Mbak Alun? Saya belum pernah jadi politisi, makanya saya nggak tahu nih enak apa nggak enaknya. Tapi kalau jadi pebisnis, saya udah tahu enaknya. Gini, enaknya gini. Duit saya bisa saya kapitalisasi. Kalau pebisnis? Ya, 1 jadi 1.000 atau mendadak 1 jadi 1 miliar. Saya nggak perlu buat laporan duit saya dari mana. Yang namanya untung, itu kan untung bisa dari macam-macam. Yang penting nggak nyolong. Ya kan? Kalau saya jadi politikus, setiap tahun saya harus laporkan. Harta saya naik sedikit aja saya harus laporkan. Terus ditanya dari mana harus diberi penjelasan. Kalau pebisnis kan nggak usah, yang penting dibayar pajaknya, selesai. Nah ini yang saya tahu, jadi pengusaha lebih enak. Tapi kalau politikus, saya belum tahu. Nanti deh ya, kalau saya udah merasakan kalau dipilih oleh rakyat, saya kasih tahu enak apa enggak enak. Belum bisa jawab sekarang meskipun sudah pernah bergabung di partai, tapi pada saat itu belum aktif berpolitik ya, Mbak ya? Saya tidak pernah berpikir untuk berpolitik. Saya cuman kepengen tahu, what is politik? Saya belajar dari dulu. Jadi sejak pramuka SMP itu kan underbow-nya di bawah Kuarnas kita pramuka. Jadi Kuarnas itu underbow Golkar semua. Jadi kita
sudah belajar semua. Jadi saya kepengen tahu, walaupun saya nggak ambil sampai sarjana, tetapi saya yakin teman-teman saya yang sarjana banyak. Jadi saya belajar dari mereka-mereka. Mungkin ada 5-10 orang yang saya jadikan mentor, saya suka tanya. Jadi 10 kepala orang pintar itu saya masukin ke saya tangkap. Jadi ya lumayan, ternyata saya bisa mencerna dari kepintaran-kepintaran mereka gitu. Kalau bicara seorang sosok Mbah Alun ini, maaf nih Mbah ya, Abah tuh katanya Mbah Alun tuh pernah masuk penjara ya dulu ya, Betul. beberapa kali. Itu karena apa sih? Pertama, saya tahun 70 itu tawuran, berkelahi. Padahal berkelahinya 1 lawan 1. Ya kan, akhirnya karena orang itu, ya sebenarnya nggak luka sih, tapi bapaknya orang kuat, ya akhirnya kena juga saya. Dapat 21 hari waktu itu. Terus tahun 74 malari. Itu kampung saya diserang. Saya waktu itu sebagai wakil RW 03 Kelurahan Pasar Baru, Krekut Bunder. Saya mengamankan daerah perumahan di sana. Masa datang hari itu. Masa datang saya bendung, saya bilang jangan. Nggak bisa, itu udah timpuk mau bakar. Saya bilang kalian orang Islam. Kalian takbir melulu, tapi kenapa kalian harus ini? Enggak, ini bukan Islam katanya. Saya Muslim. Saya bilang gitu. Saya bilang, ayo takbir mereka. Begitu takbir saya bilang, jangan di sini Muslim semua, saya bilang. Akhirnya saya alihkan. Waktu itu masih ada saksi hidupnya, Hariman Siregar, tokoh malari, Hariman Siregar. Itu dia dari atas gedungnya, dia teriak-teriak, dia panggil saya dulu Alun. Lung, jangan, nanti kamu ditangkap katanya. Karena saya berasa sih gini, kenapa harus ditangkap? Saya ngamanin kampung saya. Dikala ada kerusuhan, saya ngamankan. Bener. Ditangkap beneran. Waktu malam jam 8 kita kan jaga kampung, jaga malam semua. Saya di pos RW. RW saya tentara waktu itu, tapi RW saya lagi dinas. Saya wakil RW. Tahu-tahu 10 mobil datang beriring-iringan. Yang namanya Yusuf Hamka siapa? Saya bilang. Dia bacain surat penangkapan. Lah, kenapa saya bilang? Ya ikut aja katanya. Terus akhirnya saya bilang sama yang jaga semua teman-teman Hansip, tolong sampaikan ke kakak saya. Saya dibawa ke Polda Metro. Saya tanya, dibawa ke Polda Metro? Dibawalah saya ke Polda Metro. Ya kan? Nah, dibawa ke Polda Metro, saya diinterogasi, diperiksa semua. Dibilang saya dalangnya. Karena saya bisa mengarahkan massa. Massa yang mau rusuh di kampung saya arahkan. Terus saya dibilang dalang. Lucu juga memang. Tapi setelah diperiksa, ada seorang kolonel waktu itu, dari Skogar kalau nggak salah, dia juga masuk di Intel Bakin kalau nggak salah ya, sekarang BIN ya. BIN. Hendro Siono. Bukan Hendro Priyono. Hendro Siono. Itu. Jadi Hendro Siono yang membebaskan saya. Setelah diperiksa, 3 hari, saya nggak bersalah, saya dipulangin. Gitu. Nah, cerita Hendro Priyono pernah membebaskan saya juga. Jadi sebenarnya berapa kali total waktu itu masuk penjara, Bang? 5-6 kali. 5-6 kali. Gara-gara soal saya pernah juga selain kasus politik sebagai aktivis, juga pernah perseteruan perusahaan. Saya melaporkan ada pencurian di tempat saya, kayu. Tetapi karena orang itu di-backingi oleh aparat di Kalimantan Tengah, akhirnya saya kena, dicomot 21 hari. Saya masih ingat yang nangkep saya itu Kolonel Polisi Harsono. Itu Kapolwil Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Ya sudah. Saya kan nggak berdaya waktu itu. Nggak punya apa-apa. Tapi saya yakin, waktu itu saya ingat, saya dititipin di Polres Palangkaraya. Waktu saya dititipin di situ, dari sel saya bisa lihat ke depan. Di depan rumah Danrem. Saya lihat Pak Adam Malik datang situ. Itu was 78. Satu hari saya bilang saya akan kenal dengan Pak Adam Malik. Benar, setelah saya masuk Islam, tahun 81 saya kenal sama Bu Adam Malik, sama Pak Adam Malik. Saya bisa berkenalan. Jadi walaupun di sel,
saya punya doa diterima sama Allah. Jadi saya pernah diangkat anak juga sama Bu Adam Malik. Tapi cerita Mbah Alun kan sebagai seorang mualaf, walaupun sekarang seorang motivator muslim begitu ya Mbah ya. Ceritanya pada saat itu akhirnya bisa memeluk agama Islam gimana sih Mbah? Tapi nanti dijawab usai jeda berikut. Oke. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Tadi saya penasaran cerita soal Mbah Alun menjadi seorang mualaf kalau nggak salah di usia 23 tahun. Apa sih cerita di balik akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang muslim, Mbah? Sebenarnya gini, saya kepengen jadi muslim itu sebenarnya udah lama, sejak umur 17 tahun saya. Kenapa waktu itu mau 17 tahun udah kepikiran mau jadi muslim? Ya karena teman-teman saya mostly muslim. Terus kedua, saya waktu itu lebih banyak berinteraksi dengan saudara-saudara kita dari teman-teman saudara kita suku Bugis, suku Madura, suku Kutai, itu di Samarinda. Samarinda waktu tahun 70-an itu sepi sekali. Jadi jam 5 sore itu udah kayak kota mati waktu itu. Nah saya nongkrongnya kalau sore itu habis mandi, pulang kantor, saya belum muslim kan, saya ke Panglima Batur di situ, Jalan Panglima Batur itu ada pertokoan, tapi tokonya tutup, tapi di depan gelar kayak pasar malam, pasar rakyat. Nah di situ teman-teman kita yang saya banyak suka nongkrong adalah tukang batu cincin. Tukang batu cincin tuh ada teman dari Madura, Bugis. Nah kalau saya lagi lihat-lihat batu itu, terus dia pas jam sholat gitu, jam maghrib gitu, titipin ya katanya, jagain. Katanya, oh iya deh, saya jagain sambil saya hobi batu dulu, batu cincin saya lihat-lihat, oh batu, terus saya ngerti batu apa, oh batu kecubung, batu Banjarmasin, terus ada batu Pirus, terus ada khasiatnya apa sih, coba belajar, ada jamrud, ada mira daging, ada mira ruby, semuanya mostly belajar dari orang-orang saudara kita dari Madura, Bugis, sama Kutai di sana. Jadi sehingga saya tahu, begitu Isa, mereka minta tolong jagain lagi ya katanya. Nah, saya bisa sambil dagangin dagangan mereka. Nah, ntar udah sholat. Terus saya tanya, sholat ngapain sih? Terima kasih sama Allah katanya. Karena udah diberi nikmat, diberi napas hari ini. Oh gitu. Terus saya suka ke Jakarta, saya berinteraksi sama teman-teman saya lagi. Juga pada saatnya mau main, ibunya bilang, sholat dulu, sholat dulu, sholat dulu. Saya tanya lagi, kenapa sih? Oh dia bilang lagi, terima kasih sama Allah. Hari ini udah dikasih nikmat. Akhirnya saya lihat, mereka disiplin ya, sehari 5 kali ya. Dia bilang, kalau udah buat dosa langsung katanya, ingat-ingat supaya nggak buat dosa lagi, jadi harus sholat gitu. Ya akhirnya, kalau masuk Islam itu bukan karena kita berpikir rasional saja, tetapi kalau bukan panggilan, bukan hidayah, nggak bisa. Ya kan? Nah akhirnya saya dapat hidayah, waktu itu saya datang ke Buya Hamka. Itu tahun 81 kalau nggak salah. Saya datang ke Buya Hamka, bukan ke Buya Hamka sebenarnya, ke Masjid Agung Al-Azhar. Waktu itu saya kepengen tanya, karena sebelumnya saya baca di majalah ada seorang teman dari Samarinda masuk Islam di Al-Azhar, sehingga saya datang. Terus saya dibawa sama sekretaris Masjid Al-Azhar yaitu Ustadz Zaini, dibawa ke Raden Patah Tiga sebelahnya nih, rumahnya Buya Hamka. Nah waktu Buya ketemu saya, dia tanya kenapa? Oh enggak, saya mau masuk baru Islam. Pertama kali baru pertama kali ketemu Buya. Saya mau masuk Islam, saya ceritakan. Lalu Buya bilang, ya kalau mau masuk Islam aja. Saya bilang, enggak, saya mau belajar dulu. Nanti besok-besok saya balik lagi. Terus Buya bilang, harus sekarang. Lah saya bilang, kok maksa Buya? Buya jelaskan, nah begini katanya. Buya akan dosa kalau kamu pulang dari sini, kenapa-napa, terus sampai meninggal sebagai bukan orang Islam, dosanya Buya yang tanggung katanya. Saya terkejut juga. Oh sampai begitu? Iya nak katanya. Ayo udah katanya, kalau memang udah niat, nawatulnya udah bulat, ayo kita syahadat. Saya bilang saya nggak bisa baca Buya, saya bilang. Udah ikutin Buya. Akhirnya dia pegang salaman, udah ikutin Buya. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah kamu become Muslim katanya. Saya bilang, udah Buya, iya udah. Dan semua insya Allah dosa-dosamu yang lama diampunin. Kamu bersih sebagaimana seorang bayi katanya. Alhamdulillah saya bilang. Terus sudah tuh, kemudian saya pulang, 1 bulan
2 bulan kemudian saya dipanggil oleh Itu Buya. waktu itu masih kuliah, Bah? Atau Saya lagi sudah bekerja? Kuliah tapi setahun terus berhenti. Nah itu saya dipanggil, saya ingat dipanggil hari Senin, terus Buya bilang nanti hari Kamis datang. Kenapa Buya? Saya mau bikin syukuran. Syukuran apa? Udah, kamu datang aja. Tahu-tahu syukuran saya diumumkan sebagai anak ideologisnya Buya Hamka. Dikasih cincin, cincinnya masih ada sampai Itu sekarang. baru pertama kali ketemu, dibantu untuk masuk Islam, kemudian syukuran jadi anak ideologis. Enggak, sering ketemu, Oh. akhirnya saya suka interaksi, Oh, iya. tanya-tanya ilmu beliau, dan saya nggak belajar di buku, kitab-kitab enggak. Beliau ceritakan jadi manusia bagaimana, apa semua. Jadi saya otodidak aja belajar gitu dari Buya gitu. Nah kemudian terus dia bilang, ikut. Nah waktu itu Buya cuma pesan, kamu harus berdakwah di teman-teman kamu, komunitas kamu. Ajak mereka kembali ke agama leluhur mereka. Karena agama leluhur mereka itu sebagian besar adalah muslim dulu. Di daerah Tiongkok itu semua daerah banyakan muslim, tapi diberangus. Terus dia bilang, kalau nggak percaya katanya, ada pepatahnya atau hadisnya dia bilang, utlubul ilma walau bisin. Saya bilang, apa artinya Buya? Tuntutlah ilmu itu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi antara Cina dengan Islam itu sejak dahulu kala udah ada hubungan. Makanya Rasulullah katanya pernah bilang, utlubul ilma walau bisin. Katanya. Jadi tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Dan ternyata benar, saat ini superpower yang Amerika yang berani menghadapi cuma negara Cina. Rusia aja nggak berani, Eropa nggak berani. Ternyata Cina sudah menjadi sedemikian dahsyat. Jadi ramalan di Al-Quran itu betul sekali bahwa Cina akan sudah menjadi negara besar. Terkadang Bah, Allah itu menguji seseorang ataupun juga memberikan katakanlah cobaan kepada seseorang ketika sudah memutuskan sesuatu jalan yang dirasa benar dan baik. Pada saat memutuskan untuk menjadi muslim, apakah mungkin pada saat itu Bah Alun dapat cobaan-cobaan yang luar biasa pada saat itu? Banyak. Misalnya apa tuh, Bah? Saya dikucilkan sama komunitas saya. Terus saya pernah dikeroyok, dipukulin saya. Gara-gara masuk Islam? Iya, jadi saya ke satu tempat, itu ada ulang tahun teman saya, itu di Press Club dekat Jalan Veteran. Keluar saya dikeroyok sama saudara-saudara kita yang ngeroyok saya. Dikeroyok, digebukin maksudnya? Digebukin, berantem kita, saya dikeroyok. Akhirnya mata saya sampai pecah, tapi baju saya waktu dia pukul sama botol itu robek, tapi tulangnya kulitnya nggak robek gitu. Tapi akhirnya ketahuan biang keroknya siapa. Oh teman saya juga, dia ya sudah saya bilang, kamu kenapa buat begini? Ya dia minta maaf, ya sudah kita berdamai aja, baik-baik udah semuanya. Ya sudah, tapi saya tahu berarti ada yang nggak suka, tapi saya berjalan saja. Yang menggoyangkan iman saya banyak, yang mempengaruhi saya banyak, tapi saya bilang nggak bisa. Saya hidup, pertama saya hidup di Indonesia, saya cari makan di Indonesia, saya pasti meninggal di Indonesia. Kedua, saya hidup sebagai Muslim, saya mengharumkan nama Islam dan saya akan mati sebagai Muslim. Gitu. Mbak Alun juga, kita dengar nih jual nasi kuning ya, kalau nggak salah harganya murah banget Rp3.000. Betul. Ini kenapa sih jual nasi kuningnya Rp3.000? Apa yang ingin dicari dengan Rp3.000 tersebut? Kalau memang untuk membantu orang, kenapa nggak digratisin aja sekalian? Apalah arti Rp3.000 begitu bagi seorang Mbak Alun misalkan begitu? Betul, benar. Saya juga mau nyebut angka 3.000. Itu menurut saya, mulut saya disentil sama Allah untuk keluarin angka 3.000. Saya sebelumnya tidak tahu. Biasanya di bulan puasa, kami sudah 7 tahun memberikan gratis makan, khusus di bulan puasa. Di waktu umur saya 60, tahun 2017, terus saya bicara awal Januari 2018 kepada rekan-rekan kerja saya. Saya bilang, saya kepengen ngasih makan orang, jangan bulan puasa aja. Setiap hari di luar bulan puasa. Pak, tapi kami kan libur Pak, Sabtu Minggu. Oke, Senin sampai Jumat. Saya bilang. Terus kita kasih gratis. Enggak. Jadi dijual Pak. Iya, berapa harganya? Kenapa saya nggak bilang 1.000, 2.000? Rupanya disentilnya 3.000 udah. Asal sebut aja berarti pada saat itu. Iya, ternyata saya bilang 3.000, terus saya bilang nggak boleh dibawa pulang. Harus makan di tempat, saya bilang. Dan ditanya, pakai catering mana Pak? Ngapain pakai catering? Masak sendiri. Warung Tegal sempat banyak.
Pak kenapa nggak pakai catering lebih murah? Kamu nyari murah atau nyari berkah? Oke. Kalau nyari murah, kamu boleh pakai catering. Tapi kalau nyari berkah, kamu bagi si kaum duafa, jangan mematikan yang UMKM. UMKM harus dihidupkan, kaum duafa juga harus dihidupkan. Kitanya dapat berkah, merekanya juga dapat berkahnya, si UMKM Warung Tegal, terus si kaum duafanya juga dapat. Jadi semuanya dapat, everybody happy jadinya. Kalau kamu bikin catering, warga-warga kaum duafa yang biasa makan di warung-warung Tegal setempat, dia lari ke sini. Warung Tegalnya sepi. Ya. Ya kan? Mereka mencari nafkah, warung Tegal itu UMKM, untuk anak-anaknya sekolah. Kita jualan 3.000 untuk mencari barokah. Pada saatnya kalau mereka sepi warungnya, yang ada bukan barokah yang kita dapat, sumpah serapah. Betul. Saya bilang, jadi kita harus berdayakan. Makanya setiap warung nasi kuning yang saya buat, itu nasi kuningnya saya beli dari warung. Misalnya ada 4 warung, ayo giliran. Hari Senin warung pertama, Selasa warung kedua, selanjutnya 3, 4, gantian. Supaya nggak berantem. Dapat semua ya, semuanya Mbak, dapat. Iya. Nah itu juga, konsep itu tidak in my mind, tapi learning by doing. Terus saya bilang juga, kenapa nggak digratisin? Gratisin bisa kok, bukannya nggak bisa. Kalau digratisin, satu, yang nggak membutuhkan ikut ngambil. Kedua, sadakonya saya monopoli. Pahalanya saya juga monopoli. Gitu. Karena apa? Saya pernah mengalami di kantor Palang Merah Indonesia DKI, Keramat Raya 47. Saya sedang melayani tukang parkir makan. Itu pakai celana pendek, dia makan, dia bayar 3.000. 5 menit kemudian dia kembali. Beli lagi. Pak, saya mau sadakoh. Dia bawain pengemis satu yang pakai tongkat buat sadakoh nih Bapak. Jadi akhirnya sedekahnya itu bisa dilakukan oleh bukan saya saja, tapi mereka juga berantai dan akhirnya sedekahnya mereka bisa ikut, pahalanya mereka juga ikut dapat. Jadi bukan bisnis saja Mbak yang nggak boleh dimonopoli, sedekah pun nggak boleh dimonopoli. Itu akhirnya ketemu, jadi jalannya ketemu dan alhamdulillah konsep ini dipakai oleh teman-teman, terutama kalau teman-teman Muslim ya sudah banyak. Ini banyak yang non-Muslim memakai konsep ini. Berapa toko nasi sudah ada outlet 20. 20. Di Cianjur paling banyak. Terus di Bekasi ada, di Itu cuma buat sarapan pagi aja atau enggak makan siang? Ada yang makan siang, ada yang sarapan pagi. Jadi kita jual 3.000 dan kita harus makan di tempat. Nggak boleh dibawa pulang, karena kalau dibawa pulang terlalu kreatif, nanti dijual lagi yang ngantri ntar nggak kebagian. Hukum dagang kan begitu. Gitu. Oke, selain bagi-bagi nasi kuning yang harganya Rp3.000, pemirsa, Mbak Alun ini juga punya mimpi mau bangun 1.000 masjid. Kenapa 1.000 masjid dan sudah berapa banyak masjid yang terbangun saat ini? Nanti kita akan bahas, Mbak, usai jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Mbak Alun, kenapa mau bangun 1.000 masjid? Sebenarnya niatnya itu nggak 1.000. Hari itu ketika ditanya wartawan, waktu itu kan saya waktu nasi kuning, saya lagi bangun masjid pertama, yaitu yang di kolong tol di Warakas Papango, di Jakarta Utara, di kolong tol. Itu pas habis nasi kuning, nggak lama jadi masjid itu. Terus jadi heboh lagi masjid, karena masjid yang oriental look arsitekturnya. Nah ditanya teman-teman wartawan, waktu itu saya kepengen bilang 10, tetapi Allah lagi sentil mulut saya jadi 1.000. Nah akhirnya 1.000 ya udahlah, udah memang tugasnya ya bikin. Alhamdulillah sekarang udah 8. Terakhir nanti 17 Agustus insya Allah saya resmikan yang di SMA Negeri 24, di belakang gedung Wakil Rakyat. Itu dekat jalan kereta, yang dekat Hotel Mulia situ, nah itu di situ, tempatnya bagus, spotnya bagus. Yang kelima di Taman Suropati itu. Oke. Ini yang cukup menarik adalah sosok profil dari Babah Alun ini mengatakan bahwa saya ini anak provinsi, anak daerah, tapi dengan entah bagaimana caranya, keajaiban dari Allah yang Maha Kuasa akhirnya bisa berada di posisi sekarang. Bisa cerita nggak sih, Mbak, gimana akhirnya bisa menjadi seorang pengusaha besar sampai orang bilang nih rajanya jalan tol gitu? Raja juga enggak lah. Jalan tol itu milik pemerintah, tetapi begini. Saya memang punya cita-cita dari kecil itu kepengen jadi orang kaya. Saya nggak pernah berpikir jadi pejabat publik. Dan saya sempat pensiun almost 15 years, 15 tahun. 93 Desember pabrik saya ditutup dengan 1 lembar surat oleh Menteri Kehutanan yang menurut saya zalim. Dia tidak melayani secara administrasi, karyawan saya 11.000
dengan keluarganya, bedol desa dari Kalimantan Timur, Samarinda, ada yang pulang ke Sulawesi, pulang ke Surabaya, semua karena satu surat itu Menteri Kehutanan. Tapi saya nggak marah, saya nggak putus asa, dan saya juga tiarap boleh bilang pensiun selama 14-15 tahun. Karena Ngapain aja tuh 14-15 tahun, Mbak? nah itu, orang berpikir pensiun itu nikmat. Salah. Kita kalau selama masih hidup, kita harus tetap bekerja. Karena kalau kita nonton TV, pensiun, berleha-leha, kaki kita akan lumpuh, otak kita akan lumpuh. Jadi buat saya tidak pernah ada umur pensiun. Kita lihat, Mahathir Mohamad umur 100 tahun. Iya, 100 tahun. Malah masih mau ikut running Perdana Menteri lagi Ya. kan. Jadi karena apa? Karena dia ada ambisi. Ada challenging buat dia, sehingga dia hidup terus, otaknya bekerja. Begitu otak bekerja, kaki, tangan semua juga mau bekerja. Nah ini, jadi buat teman-teman jangan berpikir 55 pensiun atau 60 pensiun. Saya ya tergantung Tuhan aja, selama badan masih sehat, nggak ada pensiun. Saya hari ini umur 67 tahun. Kita lihat, Donald Trump umur berapa? Joe Biden umur berapa? 80 something. Tapi buktinya bisa, makanya jangan pernah mempensiunkan karyawan 55 atau 60. Selama masih produktif, karyawan itu harus kita kasih kerja. Saya punya, alhamdulillah, karyawan saya ada yang sampai meninggal umur 83 tahun. Terus ada yang meninggal supir saya 73 tahun. Sekarang ada karyawan saya umur 75 tahun. Dia kena sakit pinggang, dia nggak kerja, tetap saya gaji, dia masih di rumah. Terus hari ini tadi staf saya bilang, Pak mau beliin tongkat ya katanya buat ibu yang kerja di ini. Dia di rumah aja, tetap gajinya kita bayar, makanan, anak-anaknya pada kerja, sehingga nggak bisa ngurus makanan. Pas dia tempatnya dekat kantor, 5 menit. Saya bilang tengokin setiap hari. Pengobatannya semua nggak usah pakai BPJS, kita yang bayarin. Bah, satu kalimat terakhir sebelum kita grand closing nih ya, Bah. Tips sukses ala Baba Halun. Satu kalimat. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Oke, baik. Terima kasih Baba Halun sudah bersedia berbincang bersama kami di One on One. Sebuah perbincangan yang inspiratif tentunya untuk kita semua. Semoga sehat selalu. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa.